Assalamualaikum dan salam mesra warga YouTube. Bersama dengan saya lagi Brad Sam di dalam channel YouTube. Hari ini Brad Sam beruntung karena diberikan peluang untuk membuat seorang individu. Nama famous dia kata Kak Del. Jadi apa yang istimewanya hari ini, Brad Sam akan membuat Kak Del ini bagaimana penghijrahan beliau dari masa dulu dan pada masa kini yang seperti kita lihat pada hari ini. Jadi Kak Del mungkin sebagai permulaannya, macam mana Kak Del ini boleh berubah ataupun berhijrah sampai ke tahap sekarang ini. Assalamualaikum, thank you Abang Brad untuk jemputan hari ini. Alhamdulillah beruntung juga dapat berkongsi di YouTube channel. Berkenaan hijrah. Actually kalau mau cerita panjang betul, tapi alhamdulillah semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya itu semua adalah hidayah, tapi proses yang saya lalui terlalu panjang susunannya dan terlalu cantik. Sebelum hijrah nih kan, sebelum hijrah nih saya ada melalui satu proses, yaitu di mana saya diuji dengan perceraian. Bila diuji dengan perceraian, masa itu saya merasa hidup penuh dengan tekanan, penuh dengan saya rasakan macam kau tidak boleh bangkit segala masyarakat. Saya rasa tak boleh stres, lepas itu saya rasa macam Allah tidak adil. Kita sudah rasa buat yang terbaik untuk family, tetapi aku rasa macam kenapa lagi aku dapat ujian begini kan? Masa itulah, semasa itu, tetapi Allah itu maha baik. Bila saya diuji begitu, ada sepanjang 3 bulan kan, saya terumbang-ambing. Kira ada sesat laluan sedikit, tersesat. Alhamdulillah sekali itu saya tergerak hati untuk pindah di Senakan. Terus sebelum saya di Kota Kinabalu kan, bila saya tergerak hati untuk pindah di Senakan, bermula di sana. Saya rasa sebulan selepas saya berpindah, hati saya jadi macam galau, macam runtuh, saya macam sayu kan. Setiap kali saya rasa macam tergerak berkudung, setiap kali saya rasa begitu tergerak bersolat. Bila saya solat kali pertama selepas saya tinggalkan 3 bulan itu kan, 3 bulan solat itu, bila saya solat kali pertama tuh kan, saya rasa macam seolah-olah faham apa itu Al-Fatihah. Saya boleh menangis, saya boleh merasai, saya boleh tahu yang Allah tuh mau kembali sama dia. Dipendekkan cerita kan, di sana hati saya jadi lembut, saya mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu anak-anak saya semua macam penuh dengan kasih sayang. Bila dia tengok mama dia kembali kepada Allah, penuh dengan kasih sayang. Selepas itu Brad kata apa? Saya diuji lagi, anak saya tidak dapat sekolah, cicir. Anak saya yang satu orang lelaki. Saya cari sana, saya cari sini macam bola tak pernah tendang-tendang. Tapi Allah tu baik. Bila bulan Ramadan terbuka hati untuk kasih masuk anak di sekolah agama dan tiada basic agama. Kami ini memang tiada basic agama tau. Bila pergi sana, bila dapat masuk sekolah agama, di sana titik permulaan hijrah saya sebenarnya. Allah bukakan hati untuk saya bernikah. Allah bukakan hati saya menerima kefahaman agama yang sungguh-sungguh. Allah membukakan hati saya lebih dekat dengan Allah dan memahami agama itu sebenarnya. Di sana saya mulai mencari ilmu, di sana saya mulai belajar. Banyak sangat yang saya belajar waktu di sana, dan itulah saya ingat Ramadan tahun lepas bermula di hijrah saya, dan bermulalah bukan setakat hijrah tempat, tapi hijrah daripada pemakaian, memperbaiki diri kan, dan juga perkara yang paling susah saya mau hijrah adalah makanan, nafsu. Sebab Brad kata kenapa? Kita nih kalau tutup mungkin kau boleh tahan panas, kau boleh pergi aircon semua kan, tapi hijrah pergi makanan tuh, kita ni biasa makan tuh, biasa makan di kedai Cina gitu kan, tanpa memikir
Ya, kita tahu serve notebook, tapi kita duduk makan kan. Tapi bila saya berhijrah, itulah satu pengorbanan yang sangat susah saya mau buat. Terpaksa kok kawan selera, kok kawan nafsu kan, sebab bila saya baca dan dalam satu YouTube tu, bila dia bilang kau tidak memikirkan dan tidak menjaga kau punya makanan, dia akan jadi dalam darah daging kita kan. Dan di sanalah titik permulaan hijrah saya yang sebenarnya, bila Allah sudah menjentik hati kau untuk menerima hidayah. Saya tidak lepaskan genggaman itu, tidak lepaskan saya punya hijrah. Walaupun masa saya rasa sebelum ini pun Allah sudah panggil, tapi saya kasih macam reject call kan. Tapi sekali ini bila sudah dibagi ujian yang dahsyat, disitulah kita menerima Allah punya panggilan. Dan disitulah saya rasa indahnya berhijrah. Jadi mungkin Kak boleh kongsi Kak dia punya masa Kakak sendiri. Anak-anak masa itu usianya agak berapa tahun? Oh, masa itu anak saya 12 tahun, 11 tahun, 8 tahun dan 7 tahun. Nah, kira masih sekolah rendah lah semuanya. Semuanya masih sekolah rendah. Dan diorang pun juga masa itu mengalami apa dipanggil lah. Kita tidak tahu, mungkin budak-budak ini tidak ada bercakap, tapi dia pun mengalami depression, tekanan. Nah, tekanan yang sangat dahsyat lah bila bercerai kan, dan berpisah, kita paksa berhijrah kan, dahsyat lah. Tapi di sebaliknya juga yang bagusnya tuh semua kembali kepada fitrah, back to basic, turn back to Allah, semua balik kepada Allah. Dan sejujurnya masa itu anak pun tidak ada kefahaman pasal agama. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beransur-ansur memahami dan belajar agama. Saya kan banyak saya belajar ilmu agama ini. Tapi lain orang, lain penyampaian dia, lain cara dia berdakwah. Ada yang keras, ada yang sederhana, ada yang lembut. Jadi dalam tiga ini kan aku tertarik dengan satu cara dakwah. Satu cara dakwah itu sangat lembut tuh. Dia tidak suruh kau sholat, dia tidak bilang kongsi pakai tudung, kongsi tutup aurat kan, tidak. Tapi cara dia menarik kita tuh kan, dia bilang bila kau dalam keadaan bermasalah, kau dalam diuji, kau kena ingat satu benda saja. Bila kau dekat dengan Allah, kau jaga Allah, Allah tu akan menjaga kau. Jadi dari sana benda macam perkataan simple, tapi macam mengetuk pintu hati aku, macam rasa ya Allah, macam ada sesuatu yang mengetuk di hati kita kan. Jadi daripada sana kan terasa tertarik betul. Apa yang dia cakap saya ikut saja. Ini sahabat saya yang membawa saya, menarik saya perlahan-lahan kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah kan. Sangat perlahan tapi membuatkan saya jadi begini. Dipanggil hidayah. Dipanggil hidayah. Mungkin Allah tidak bagi kita secara direct, tapi dia panggil melalui orang lain. Disebabkan orang ini disebabkan sahabat saya ini asbab untuk saya berhijrah, mendapat hidayah. Tapi sangat lembut. Memang kalau saya ceritakan kan cara dia berdakwah itu sangat lembut, macam seolah-olah kau menarik rambut dalam tepung. Rambut kau dapat tarik, tepung tidak berselera. Itulah dia punya perumpamaan. Dan saya tertarik, saya jadi selembut hati, saya senang hati, saya semakin dekat sama Allah. Itulah sebenarnya yang saya terbuka hati untuk berhijrah. Oke, jadi bukan sembarangan pengalaman Kak Del. Ya. Nama pun Kak Del, nama famous. Tapi dia punya pengalaman ini mencerminkan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa satu-satu ujian tuh kalau kita terima dengan jalan yang betul boleh mendekatkan kita kepada Pencipta. Tapi satu-satu ujian ini kalau kita terima dengan cara yang salah boleh juga menjauhkan kita. Oke Kak Del. Jadi tadi ada Kak Del cerita membesarkan anak-anak bersendirian.
Jadi apa sebenarnya sumber kekuatan kakak mendidik anak-anak dan memilih jalan sistem pendidikan agama untuk anak-anak? Apa sumber kekuatannya di balik? Sumber kekuatannya kalau dipikir dari sudut dunia, kita rasa mau anak-anak kita ini berjaya, ya, berjaya dari orang yang berguna, boleh survive, boleh berdikari, boleh mungkin cabaran dia dari akan datang berbeza daripada kita. Itu yang buat saya lebih kuat lah untuk membimbing orang untuk berjaya. Tapi bila difikir dari sudut akhirat, saya pikir saya tengah plan, saya mau mati dalam husnul khotimah dan meninggal ke dalam husnul khotimah, meninggalkan anak yang soleh dan soleha yang boleh membekalkan semasa kita di dalam alam barzakh nanti. Saya tidak mau sudah yang mikir yang macam kau kasih tinggal anak kau begini plan yang bagus-bagus untuk di dunia, tetapi kau di akhirat di alam barzakh nanti terseksa. Itu yang membuat saya lebih kuat untuk membimbing anak-anak, dan saya rasa saya selalu talk to Allah. Saya selalu cakap dengan Allah. Saya rasa kalau saya mati, saya cakap gitu kan, kalau saya mati, macam mana keadaan saya di sana kan? Kalau anak saya macam begini, masih tidak ada kepahaman agama, tidak lama kan Allah itu kan kasih kau ilham. Oke, dia bagi saya satu persatu tunjuk, tidak Allah bilang dia terus direct kan, tetapi daripada kita punya ilham, daripada kawan-kawan yang baik di sekeliling, itu yang bikin saya lebih kuat untuk membimbing anak walaupun sendirian. Sebab saya percaya kebergantungan saya itu hanya pada Allah. Mungkin dulu kita bergantung sama manusia kan, jadi itulah Allah tarik balik. Itulah sumber kekuatannya, sebab saya memang plan untuk akhirat saya. Di mana-mana pun orang tanya, di mana sumber kekuatan saya pada Allah, dan saya mau kami semua nih anak beranak berkumpul dalam surga. Kita tidak tahu siapa yang pergi itu, tapi bagi saya tengah plan sekarang. Itu yang bagi kekuatan sama saya. Itu sijil ini Brad, sijil untuk dapat nomor 1, untuk diploma ini sebagai present dunia, bahkan tidak saya bilang saya tinggalkan dunia, tapi saya mau biar orang ada kepahaman agama, biar orang paham kenapa saya mau di agama. Bila saya tiada, nanti orang boleh berjalan sendiri, dan orang boleh mencipta kejayaan walaupun menemui ujian, tapi orang berjaya menempuh. Oke, terus itu kan aku rasa kalau belajar nih kan sekolah biasa, mungkin ini boleh kita kata, tapi di sekolah kita tidak diajar keberkatan ilmu tuh. Kita mungkin kau kena hormat guru, kau kena ada adab sama guru, tapi bila dalam sekolah kita paham keberkatan ilmu, walaupun orang tidak nomor 1, walaupun orang tidak cemerlang, tetapi hasil keberkatan dalam beradab dengan guru itu hidup yang lebih luar biasa. Akhirnya yang itu yang saya belajar lah. Walaupun anak saya bilang bukan nomor 1, tapi banyak yang menjadi luar biasa dalam kehidupan orang. Dia bukan nomor 1, tapi dia dapat markah yang tertinggi dalam pelajaran usuluddin yang dia tidak pernah belajar, dalam Arab begitu dia tidak pernah belajar. Tapi itu mungkin keberkatan kan, ada dengan guru. Nah itu yang membuat saya biasanya sekolah agama ini kan, kenapa tidak belajar dulu? Antara pencapaian lain Kak, mana kau ada pernah mewakili Kak? Oh, anak saya nih, kalau anak saya yang nomor 2 nih, Vira Delia, mungkin research di Facebook dia, Instagram dia. Sebelum ini memang saya train dia untuk capai apa yang kau mau. Dan saya bawa dia di squad rock climbing kan. Alhamdulillah di situ kan orang sudah nampak dia sudah satu-satu budak yang boleh achieve itu apa? Achieve itu lepas itu level kan, sama level dengan orang dewasa punya permainan. Kejap saja dia boleh speed 15 meter, dia boleh speed masa tuh mau lebih daripada 15 meter dia boleh speed 4 minit. Supaya orang dewasa. Iya, 4 minit dia boleh naik. Ini yang wakil. Yang ini dia
wakil di Brunei. Oh lupa saya share. Dia wakil di Brunei. Masa tuh dia masuk dalam open tau. Dia masuk dalam open kan novice, dia ingat sudah tuh. Tapi dia nomor 1 bersama dengan orang dewasa. Dia ranking nomor 1. Dia. Wow. Tadi saya share dia punya gambar. Satu wakil untuk pergi Brunei. Untuk rock climbing speed dan juga dengan top rope lah, dia panggil top rope untuk yang pasang tali-tali semua. Itu pencapaian anak saya lah yang nomor 2. Yang lain-lain kak ada? Yang Mewakili. lain-lain tidak, no progress. No. Dan yang pencapaian anak yang saya rasa yang keempat lah, dia dalam 3 bulan dia capai naik Quran. Nah, itu yang pencapaian terbesar bagi dia lah, bagi saya. Oke Kak Del, jadi kita sudah berbicara panjang. Iya. Mungkin boleh kongsi sedikit Kak Del, plan Kak Del dalam jangka masa yang terdekat. Mungkin boleh share kepada semua penonton apa agak-agak plan terdekat nih yang orang memberi manfaat kepada Dan masyarakat. yang terdekat ini mungkin Allah bagi saya ilham untuk saya membuka sekolah agama. Rasa ataupun sekolah pondok. Insya Allah, semoga Allah izinkan. Tapi itu yang saya rancang untuk buat dalam masa terdekat ini. Kita pun kena tengok macam mana dia punya prosedur kan. Dan saya juga plan seandainya ini plan A, seandainya tidak diizinkan, saya buka dulu. Mungkin kita ada masalah teknikal lain kan. Tapi saya buat plan B, mungkin saya akan JV dengan sekolah agama yang lain. Saya sediakan tapak untuk orang membina sekolah agama di sini. Sebab bagi saya ini daripada tanah itu terbentang luas, tidak memberi manfaat. Biarlah dia dapat memberi manfaat kepada tuan tanah untuk di dunia dan di akhirat. Sebab itu pun bagi saya bekalan untuk di akhirat juga. Itulah plan saya yang terdekat bila. Lepas tu saya rasa macam saya insyaAllah saya akan cuba untuk buat hijrah, usrah hijrah tu bersama dengan anak-anak muda. Untuk anak-anak muda di Kinabatangan. Ini yang plan saya juga lah. InsyaAllah semoga dengan izin Allah dapat saya laksanakan. Terima kasih pada Kak Del di bersama dengan Brad Sam dalam channel YouTube. Dan kalau kita melihat secara kasar Kak Del ini sendiri menggambarkan kepada kita bahwa Kak Del ini sendiri mengejar apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW, antaranya meninggalkan anak-anak yang soleh-soleha dan juga amal-amal jariah yang baik. Dan kalau kita dengar planning Kak Del itu tadi memang sesuatu yang kata orang menguntungkan dunia dan akhirat, yaitu menyediakan tapak untuk sekolah agama. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Kak Del, penghijrahan Kak Del juga merupakan penghijrahan yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi Brad Sam membawakan konten yang terbaik kepada semua penonton. Brad Sam sensasi.